Ada satu pertanyaan yang jarang dipikirkan banyak orang tua. Siapa sebenarnya yang paling banyak membentuk cara anak Anda berpikir? Mungkin Anda akan menjawab orang tua atau guru, tapi kalau dihitung, setelah pulang sekolah, banyak anak menghabiskan berjam-jam di depan layar. Jika kebiasaan itu berlangsung setiap hari selama bertahun-tahun, siapa yang sebenarnya lebih banyak mengisi pikiran mereka? Anak tidak hanya tumbuh di dalam rumah, mereka juga tumbuh di lingkungan digital yang setiap hari mengajarkan apa yang menarik, apa yang normal, dan siapa yang layak ditiru. Media sosial, influencer, teman sebaya, bahkan algoritma perlahan ikut membentuk cara mereka melihat dunia. Psikolog perkembangan Uri Bronfenbrenner pernah mengatakan, "Every child needs at least one adult who is irrationally crazy about him or her." Maksudnya, setiap anak membutuhkan setidaknya satu orang dewasa yang benar-benar hadir dalam hidupnya. Karena ketika ruang itu kosong, akan selalu ada pihak lain yang siap mengisinya. Kalau dulu, orang tua khawatir dengan lingkungan tempat anak bermain. Hari ini, mereka bersaing dengan perusahaan teknologi yang menghabiskan miliaran dolar untuk mempelajari satu hal, bagaimana membuat seorang terus melihat layar. Remaja rata-rata menghabiskan lebih dari 8 jam setiap hari menggunakan media hiburan digital di luar kegiatan sekolah. Pertanyaannya, kalau ada sesuatu yang berbicara kepada anak Anda selama 8 jam setiap hari, seberapa besar pengaruhnya terhadap cara mereka berpikir? Yang membuat situasi ini semakin rumit, anak tidak memilih sendiri sebagian besar konten yang mereka lihat. Algoritma lah yang memilihkannya untuk mereka. Mantan Presiden Pinterest, Tim Kendall, pernah menjelaskan di hadapan Senat Amerika Serikat bahwa banyak platform memang dirancang untuk memaksimalkan perhatian atau attention pengguna. Semakin lama seseorang bertahan, semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tristan Harris kemudian merangkum persoalan ini dalam satu kalimat yang terkenal, "If you are not paying for the product, you are the product." Artinya, yang diperebutkan bukan sekedar waktu kita, melainkan perhatian atau atensi kita. Dan bagi seorang anak yang masih belajar memahami dunia, perhatian yang diberikan setiap hari perlahan akan membentuk cara mereka berpikir, apa yang mereka anggap normal, dan siapa yang akhirnya mereka akan tiru. Internet bukanlah musuh. Di dalamnya ada kursus gratis, buku, pengetahuan, bahkan keterampilan yang dulu hanya bisa dipelajari di ruang kelas. Masalahnya, anak tidak membuka internet seperti membuka perpustakaan. Mereka membuka aplikasi yang setiap detiknya memilihkan apa yang akan mereka lihat. Dan algoritma tidak bertugas mengajarkan apa yang paling penting. Tugasnya membuat kita bertahan selama mungkin di layar. Karena itu, jangan heran kalau konten yang paling sering muncul bukanlah yang paling bermanfaat, melainkan yang paling sulit diabaikan. Otak manusia memang lebih mudah tertarik pada informasi yang cepat, emosional, dan mudah diproses. Itulah mengapa konten yang memancing marah, takut, iri, atau rasa penasaran jauh lebih mudah menyita perhatian dibandingkan pembahasan yang tenang dan mendalam. Dampaknya tidak berhenti pada apa yang ditonton, tetapi juga pada cara anak memandang dirinya sendiri. Ketika setiap unggahan dinilai dengan likes, views, dan followers, perlahan mereka belajar bahwa perhatian adalah ukuran nilai diri. Psikolog Jen Twenge menemukan hubungan yang konsisten antara meningkatnya penggunaan smartphone dan memburuknya kesehatan mental remaja. Ini bukan berarti media sosial selalu buruk, tapi cukup untuk mengingatkan kita bahwa jika algoritma terus mengajarkan anak apa yang layak diperhatikan, kita tidak boleh heran ketika cara mereka memandang dunia ikut berubah. Kalau algoritma membentuk apa yang dilihat anak setiap hari, maka teman sebaya membentuk apa yang mereka anggap normal. Itulah mengapa banyak orang tua merasa bingung. Di rumah anak diajarkan satu nilai, tetapi beberapa bulan kemudian cara berpakaian, cara berbicara, bahkan cara berpikirnya mulai berubah. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya lebih sering menjadi acuan mereka? Pada masa remaja, diterima oleh kelompok seringkali terasa sama pentingnya dengan diterima oleh keluarga. Kehadiran teman sebaya dapat meningkatkan
menyebabkan kecenderungan remaja mengambil keputusan yang lebih beresiko. Bukan karena mereka tiba-tiba menjadi lebih nekat, tetapi karena keinginan untuk diterima seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk menjadi benar. Karena itu, jangan hanya bertanya bagaimana nilai akademik anak Anda di sekolah. Tanyakan juga dengan siapa mereka menghabiskan sebagian besar waktunya. Jim Rohn memang pernah berkata, "You are the average of the 5 people you spend the most time with." Meskipun bukan kesimpulan ilmiah, pesannya tetap relevan. Lingkungan tidak hanya memengaruhi perilaku anak, tapi perlahan ikut membentuk identitasnya. Saya penasaran, menurut Anda, tantangan terbesar mendidik anak hari ini apa? Apakah media sosial? Apakah pergaulan? Apakah kesibukan orang tua? Atau justru hal lain? Tuliskan di kolom komentar. Kalau begitu, apakah solusinya adalah menjauhkan anak dari internet? Teknologi tidak pernah datang dengan nilai baik atau buruk. Yang menentukan adalah bagaimana teknologi itu digunakan. Dua anak bisa menghabiskan waktu yang sama di depan komputer, tetapi menghasilkan hasil yang sangat berbeda. Yang satu hanya menghabiskan berjam-jam untuk dumb scrolling video. Yang lain belajar membuat animasi, menulis kode, atau mendesain sesuatu. Layarnya sama, waktunya sama, tapi keterampilan yang dibangun sama sekali berbeda. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk menciptakan, bukan sekedar mengkonsumsi. Ada perbedaan besar antara anak yang hanya menikmati karya orang lain dengan anak yang belajar menghasilkan karyanya sendiri. Yang satu dilatih menjadi penonton, sementara yang lain dilatih menjadi creator atau pembuat. Karena itu, tugas orang tua bukan melarang teknologi, melainkan mengubah hubungan anak dengan teknologi. Tujuan akhirnya bukan membuat teknologi jauh dari anak Anda, melainkan memastikan mereka menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi. Setelah mendengar semua ini, mungkin ada orang tua yang mulai merasa bersalah, merasa terlalu sibuk, terlalu sering gagal, atau sudah melewatkan terlalu banyak waktu bersama anak. Tapi justru disinilah banyak orang salah paham. Anak tidak membutuhkan orang tua yang selalu benar. Mereka membutuhkan seseorang yang benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan. Psikoanalis Donald Winnicott menyebutnya sebagai konsep good enough parent. Bukan orang tua yang sempurna, melainkan orang tua yang mau mendengar, mau mengakui kesalahan, dan terus berusaha memperbaiki hubungan dengan anak. Karena bagi seorang anak, kehadiran yang konsisten jauh lebih berharga daripada kesempurnaan yang tidak pernah ada. Pada akhirnya, yang paling diingat anak bukanlah hadiah yang pernah Anda berikan, melainkan siapa yang tetap ada di samping mereka saat hidup tidak berjalan sesuai harapan. Banyak orang tua sibuk membuat aturan di rumah. Pulang, untuk belajar, batas bermain gadget, semua itu penting. Tapi aturan hanya mengatur perilaku. Sementara budaya membentuk identitas. Anak mungkin menaati aturan karena diawasi. Tapi mereka menjalankan budaya bahkan ketika tidak ada yang melihat. Budaya keluarga tidak dibangun melalui momen-momen besar, melainkan kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Makan malam bersama, membaca buku sebelum tidur, atau sekedar meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan cerita anak. Stephen Covey pernah berkata, "The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities." Karena ketika rumah menjadi tempat yang hangat dan penuh kebersamaan, anak tidak perlu terlalu banyak mencari rasa memiliki di luar. Kalau ada satu hal yang bisa kita bawa pulang dari video ini, mungkin bukan soal media sosial atau algoritma. Yang lebih penting adalah menyadari bahwa siapapun yang paling banyak mendapatkan perhatian anak, dialah yang perlahan membentuk cara mereka melihat dunia. Jadi lain kali saat melihat anak memegang ponsel, jangan hanya bertanya apa yang sedang dia tonton. Tanyakan juga nilai apa yang sedang dia pelajari. Karena setiap hari, seseorang sedang mengajari mereka bagaimana berpikir, bersikap, dan menjalani hidup. Jika orang tua tidak dengan sengaja membentuk arah hidup anak, dunia akan melakukannya tanpa pernah meminta izin.